Halo Virgo, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu ya. Kali ini kita buat general reading untuk pesan semesta buat kamu di bulan April. Tapi ingat gak akan resonate untuk kamu semua yang berzodiak Sun, Moon, Rising, and Venus-nya Virgo. Ambil aja dari segi nilai positifnya ya, buang selebihnya, bijaksana menyikapi. Kalau kamu buat personal reading ataupun konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil ataupun di bawah video ini. Dan untuk melihat reading yang lain, kamu bisa cek di beranda ya, tulis video channel. Sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemuin readingan tersebut. Oke, sekarang kita akan lihat apa sih pesan semesta buat kamu di bulan April ya. Ambil yang resonate aja ya, nggak resonate berarti bukan energi kamu atau bukan untuk kamu ya pesannya. Kita punya Six of Wands ya. Di sini aku lihat dengan adanya Six of Wands ini mungkin kamu di pekerjaannya atau karir kamu ini akan memperoleh sebuah kesuksesan gitu. Jadi sesuatu yang kamu perjuangkan sebelumnya atau sesuatu yang mungkin ingin kamu capai gitu ya di karir kamu, ini aku rasa kamu akan memperoleh keberhasilan di situ. Dan untuk beberapa orang ini mungkin masalah cinta ya, di cinta atau relationship kamu mungkin akan ada sebuah pernikahan atau seseorang akan melamar kamu, meminang kamu, seperti itu ya. Dan juga di sini disarankan ya untuk kamu ketika kamu sukses jangan terlalu sombong gitu ya, jangan merasa tinggi hati gitu ya dan melihat orang lain tuh kayak di bawah kamu gitu ya. Yang pokoknya intinya kamu tuh jangan sombong lah gitu, jangan merendahkan orang lain ketika kamu posisi kamu tuh benar-benar udah di atas gitu ya. Oke, kita lihat lagi di sini. Four of Cups. Di Four of Cups ini aku ngerasa ada yang mungkin kalau kamu lagi sedang mencari pekerjaan ya, ataupun kamu yang sudah bekerja juga bisa. Di sini aku ngeliat kamu mungkin akan ada sebuah tawaran ya, tawaran pekerjaan, tapi membutuhkan pertimbangan kamu gitu. Kalau misalkan tawaran pekerjaan ini bagus buat kamu ya, alangkah baiknya jangan ditolak ya, terutama kamu yang nggak ada kerjaan ya. Kamu yang nggak ada kerjaan ini jangan selalu membandingkan dirimu dengan orang lain ya. Kenapa? Karena ini kamu tuh mungkin kayak semacam nggak bisa ngelihat kesempatan gitu loh, karena terlalu asik melihat keluar ya, keluar diri kamu, atau kayak membandingkan kesuksesan orang lain dengan kondisi kamu gitu ya, sehingga walaupun ada kesempatan, walaupun ada peluang, itu tuh kamu kayak nggak bisa lihat gitu ya. Daripada kamu membandingkan diri kamu dengan orang lain ya, lebih baik kenali, gali potensi dalam diri kamu ya, dan kemampuan kamu itu digunakan untuk pekerjaan kamu itu gitu ya, biar kamu dapat kesuksesan gitu ya. Dan jangan ragu kalau misalkan ada tawaran pekerjaan bagus gitu ya, ambil aja gitu ya. Jangan takut untuk apakah kamu mampu, apakah kamu nggak bisa ya, pokoknya kamu harus yakin gitu loh. Ambil kesempatan dulu gitu, jalanin aja dulu gitu, karena kamu nggak tahu kalau kamu belum menjalaninya ya. Jadi jangan ngerasa nggak mampu gitu loh intinya. Dan untuk beberapa orang ini aku ngerasa kayak ada kondisi dimana kamu tuh kayak ngerasa bosan gitu loh, kayak gini terus. Nah, di sini kamu harus lebih bersemangat ya, lakukan sesuatu yang sekiranya bikin kamu tuh termotivasi gitu ya, atau kayak ngebangkitin semangat dalam hidup kamu gitu ya. Kemudian di sini ada the lovers. Oke, lovers ini aku ngelihatnya lebih ke cinta. Mungkin
Untuk beberapa orang ini akan ada komunikasi dengan seseorang yang mungkin nggak lama komunikasi dengan kamu ya. Sepertinya seseorang ini tuh kayak ingin bicara dengan kamu dari hati ke hati gitu, untuk menyelesaikan problem yang ada di dalam hubungan kamu gitu ya. Kayak mungkin dia ingin menjelaskan sesuatu, ingin mengungkapkan perasaan, bisa juga gitu ya. Pokoknya intinya kamu dengan dia ini masih punya masalah yang belum terselesaikan gitu ya. Selama ini tuh mungkin karena dia ego atau karena gengsi gitu ya, jadi kayak menahan diri gitu ya, sehingga kamu dengan dia itu jadinya seperti itu gitu. Dan untuk beberapa orang mungkin ini masalah cinta, tapi ini kayaknya baru ya. Kamu mungkin akan bertemu dengan soulmate kamu atau mungkin twin flame kamu di sini. Seseorang ini tuh punya chemistry banget ya dengan kamu, kayak apa ya? Kamu mungkin akan ngerasa dengan kehadiran seseorang ini tuh ada sesuatu yang mungkin menurut kamu tuh di awal pertemuan tuh memang udah kayak ngeklik gitu loh di hatinya kamu gitu. Dan ketika mungkin kamu jalanin ada semacam komunikasi yang bagus dengan seseorang ini, dan kamu ngerasa kayak ada kecocokan gitu loh ya. Mungkin ada yang ngerasa dia seperti kayak bisa memahami kamu, bisa mengerti kamu gitu. Dianya juga sama kayak bisa ngerti kamu gitu ya, memahami kamu gitu. Mungkin menurut kamu tuh gitu, dia juga sama kayak ngerasa kamu tuh bisa memahami dia, bisa mengerti dia gitu. Coba kita lihat lebih jauh di sini untuk kehidupan percintaannya kamu. Virgo. Unrequited love. Express your love. Past life relationship and romantic feelings ya, di sini tentang cinta. Oke. Untuk yang single ya. Untuk yang single di sini ya ada past life relationship. Mungkin ini seseorang yang sudah kamu kenal ya, yang akan hadir ke dalam hidupnya kamu. Tapi yang udah kamu kenal nih mungkin kayak orang lama gitu ya, orang dari masa lalu kamu. Bisa juga ini dulunya kamu dengan dia ini sempat ya dia mungkin kayak sempat berpisah gitu ya dengan kamu, atau kamu dengan dia ini belum bersama ya, kayak cinta bertepuk sebelah tangan gitu loh ya. Mungkin dia belum bersedia saat itu gitu ya. Mungkin dia belum bersedia saat itu untuk menjalin hubungan dengan kamu, kayak masih pengen single, bisa juga. Tapi sebenarnya dia ada rasa sama kamu, tapi saat itu tuh mungkin kayak waktunya nggak tepat gitu loh. Sehingga di sini kayak ngerasa tuh kamu tuh kayak ditolak, kayak ngerasa kamu itu kayak ditolak gitu loh oleh dia, seperti itu. Tapi kayaknya seseorang ini akan hadir lagi ya ke dalam hidup kamu gitu, karena aku lihat seseorang ini tuh kayak apa ya, kayak ngerasa nggak seharusnya seperti itu gitu loh. Kayak ada rasa menyia-nyiakan kamu gitu ya, nggak menghargai kamu ya, seperti itu. Dan dia tuh kayak ingin mengungkapkan gitu loh perasaan dia ke kamu. Tapi ada juga di sini yang mungkin ini orang baru ya, orang baru tapi dia punya koneksi past life. Jadi kalau kamu percaya reinkarnasi tuh kayak dia ini seseorang yang pernah hadir ataupun pernah bertemu bersama dengan kamu di kehidupan masa lalu kamu sebelum kehidupan saat ini, dan kehidupan saat ini tuh kamu dipertemukan lagi gitu. Dan di sini ada mirroring yang aku lihat ya, seperti kamu dengan dia itu cerminan. Jadi hati-hati di situ. Kenapa? Karena biasanya kalau cerminan ini kamu tuh kayak punya sifat atau karakter yang sama, atau kayak apa yang tidak kamu sukai dari dia itu ada di kamu gitu loh, ada di diri kamu ya. Kamu nggak suka dia yang seperti ini, mungkin dia juga sama gitu. Apa yang tidak kamu sukai dari dirinya itu juga ada di dirinya kamu gitu loh. Dia juga nggak suka itu, ada di dirinya kamu gitu ya. Jadi kayak cerminan, kamu harus belajar dan kayak misal
kamu ini terlalu menahan diri misalkan ya, gengsi untuk terlalu terbuka misalkan, nggak terlalu mengekspresikan perasaan cinta atau sayangnya kamu. Dia juga sama, nantinya dia akan sama seperti itu juga gitu loh. Jadi apa yang kamu lakukan itu seolah-olah tuh kayak dia lakukan juga gitu loh. Dan apa yang tidak kamu suka dari dia itu ada di dirinya kamu gitu. Justru itu yang akan dia lakukan gitu loh. Karena itu adalah cerminannya kamu untuk melihat ke dalam diri kamu. Ya. Jadi hati-hati di situ. Ada pelajaran di sini. Dan aku juga ngerasa seperti yang bilang tadi, mungkin dia adalah soulmate kamu atau twin flame kamu, ya. Atau koneksi spiritual, ya. Yang intinya kayak dia akan memperlihatkan sisi-sisinya kamu gitu loh. Sisi entah baik atau buruk gitu ya. Atau bahkan sisi terburuknya kamu atau ketakutannya kamu ya, itu akan tercermin gitu. Oke, dan untuk yang berpasangan di sini, aku ngerasa kamu ini butuh keterbukaan dengan pasangan kamu ya, karena ada unrequited love ya, kayak entah kamu atau pasangan kamu bisa kebulak-balik di sini, itu kayak ngerasa nggak dicintai gitu loh, nggak disayangi karena mungkin terlalu cuek ataupun nggak terlalu terbuka di sini ya tentang perasaan, tentang cinta gitu. Makanya kayak harus lebih ekspresif gitu loh ya, harus lebih mengekspresikan perasaan, nggak usah ditahan-tahan, nggak usah gengsi gitu ya, nggak usah ego gitu. Oke, dan kamu dengan pasangan kamu ini seperti yang aku bilang tadi juga ya, punya koneksi dari past life-nya kamu. Kamu udah mengenal dia sebelumnya ya, di kehidupan sebelumnya, dan kehidupan saat ini kamu tuh kayak dipertemukan lagi gitu. Dan ini biasanya akan memberikan pelajaran banyak buat kamu gitu ya, seperti yang di single tadi ya, yang reading single ini, kamu tuh juga sama ya, kalian itu kayak cerminan gitu loh. Jadi kamu harus melihat sisinya kamu dari dia juga gitu. Kalau misalkan ada saat ini ya, karena di sini aku ada unrequited love saat ini, mungkin kamu ngerasa pasangan kamu mengabaikan kamu, nggak mencintai kamu. Nah, ini kamu harus perhatikan apakah kamu juga melakukan hal sama dengan yang dilakukan pasangan kamu. Misalkan ya, kamu nggak mau ngomong dulu misalkan, atau kamu nggak mau terbuka, benar-benar terbuka tentang perasaan kamu misalkan, kayak gitu loh. Dianya juga sama, melakukan hal sama dengan yang kamu lakukan. Dan ketika kamu diem-dieman, ini juga sama, dia akan diem, kamu pun juga diem, gak mau mulai. Tapi kalau kamu terbuka sedikit, pasangan kamu juga bakal terbuka gitu, karena dia adalah cerminan kamu gitu. Makanya kamu di sini ada express your love ya, yang dimana kamu itu diminta untuk lebih ekspresif gitu ya, mengekspresikan perasaan kamu, cinta kamu. Gak usah gengsi-gengsi lah, gak usah dipendem ya, gak usah ditahan-tahan gitu loh, seperti itu. Oke, dan kita lihat ya pesannya apalagi dari angelsnya kamu. Karena di bottomnya ada romantic feelings ya, kalian ini sama-sama sayang, sama-sama cinta gitu. Hanya saja ada yang tidak terlalu terbuka di sini ya, gengsi gitu. Kemudian di sini ada if you believe, jika kamu percaya. Ya, untuk beberapa orang di sini itu kayak diminta ya untuk percaya atau meyakini saja saat ini. Yang kamu butuhkan saat ini adalah kepercayaan dan keyakinan gitu loh. Kalau misalkan di sebuah relationship ya, mungkin ada yang udah nggak yakin lagi gitu ya, udah nggak percaya lagi akan ada cinta datang ya, itu nanti kamu akan menarik hal yang seperti itu juga gitu loh ya. Ataupun misalkan takut dapet yang nggak baik misalkan, atau takut yang nggak dapet yang sesuai yang kamu inginkan atau harapkan gitu ya. Jadi hati-hati di situ, karena apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu rasakan itu yang akan kamu tarik gitu. Entah itu situasi kamu itu bisa macam-macam ya, entah kamu itu dalam pemikiran kamu itu, masalah kamu itu entah di relationship ataupun di finansial kamu,
ataupun di karir kamu, apapun itu sesuaikan aja dengan situasi dan kondisi kamu. Yang jelas di sini yang kamu butuhkan saat ini tuh adalah kepercayaan atau keyakinan gitu. Yakini aja gitu. Kalau misalkan tentang karir nih, kamu harus yakin bahwa kamu bisa sukses gitu. Atau tentang keuangan nih, kamu harus yakin bahwa kamu bisa dapat uang banyak, kamu bisa kaya. Nah, yakini aja gitu loh. Gitu. Nggak perlu melihat bagaimana nantinya itu, nggak perlu dipikirkan atau terlalu khawatir gitu. Diyakini aja gitu. Karena ya itu, apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu rasakan itu yang akan kamu tarik gitu. Ya, kalau kamu hopeless, kamu sedih, kamu merasa nggak mampu, kamu ngerasa nggak layak misalkan, ya, kamu merasa misalkan sulit mendapat uang misalkan, itu yang akan datang gitu loh. Kamu akan kesulitan beneran gitu. Tapi kalau kamu ngerasa enjoy, happy, ngerasa gampang kok cari uang, nah berarti itu akan mudah juga gitu loh, ya, seperti itu. Kemudian di sini kita punya romance. Yes, untuk beberapa orang ini akan kehadiran cinta ya, akan kehadiran cinta atau bahkan kamu udah bertemu dengan pasangan romantis kamu di sini ya. Namun bukan tidak mungkin ya, hubungan itu pasti ada pasang surutnya juga. Jadi di sini kamu harus mempercayai bahwa segala sesuatunya tuh akan baik-baik aja gitu. Oke, jadi namanya hubungan itu pasti ada pasang surutnya, nggak mungkin dia akan baik terus gitu, nggak mungkin ya. Pasti akan ada di mana kamu tuh bertengkar, kamu tuh salah paham gitu, ada problem. Nah, pasti akan ada seperti itu gitu. Namun kamu harus yakin, kamu harus percaya bahwa segalanya tuh akan baik-baik aja gitu, nggak akan seperti itu terus gitu. Oke, kita lihat lagi. Oke, di sini ada yes ya, jawabannya adalah yes untuk beberapa orang. Mungkin kamu bertanya ya, yang membutuhkan pertanyaan atau jawaban iya atau tidak di sini. Jawabannya adalah yes. Untuk beberapa orang ini mungkin berkaitan cinta ini ya. Jadi kamu tuh harus ya menerima gitu loh, terima ya yang datang. Mungkin ini adalah memang yang baiklah buat kamu, atau kayak kesempatan gitu loh, kesempatan datang itu ya diterima gitu loh ya, kesempatan datang itu ya dimanfaatkan ya kayak gitu. Dan aku juga ngerasa untuk beberapa orang ini diminta untuk tetap di pilihan kamu ya, di sesuatu yang sudah kamu jalanin atau sesuatu yang kamu pilih, tetap di situ gitu. Mungkin ada yang bingung, mungkin ada yang ragu ya, mungkin tidak yakin dengan apa yang diyakini saat ini ya, apa yang sudah diputuskan saat ini, dan kamu mulai bingung, mulai ragu, mulai ingin belok, ibaratnya tuh jalan lurus tuh kamu ingin belok gitu, entah ke kiri atau ke kanan kayak gitu ya. Tapi di sini kamu diminta untuk lurus saja gitu, di tetap pilihan kamu itu gitu, nggak usah belok-belok lagi gitu. Kamu udah bener, kamu udah milih jalan yang tepat ya gitu. Jadi ini saja yang bisa aku sampaikan buat kamu. Kalau misalkan ada salah kata, ada kurang lebihnya mohon maaf. Ada yang belum kamu pahami, ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami ya, dan sekali lagi ambil yang resonate. Sekian dulu, terima kasih, sampai jumpa.